Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan produk dalam proses Kimi Kimbap dengan mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Nama saya Intan Marlida dengan NPM 036, Ayu Lestari 014, Nora Atika Husna 018, dan Dava Skazafira 052. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NPM terakhir 014. Profil perusahaan Kimi Kimbap. Kimi Kimbap adalah sebuah usaha kuliner yang menyajikan hidangan khas Korea Selatan, yaitu kimbap. Kimbap merupakan gulungan nasi yang dibungkus dengan lembaran rumput laut, berisi berbagai macam isian seperti sayuran segar, telur, daging, dan bumbu-bumbu khas Korea. Kimi didirikan melalui diskusi tim dari mahasiswa akuntansi angkatan 2021 yang beranggotakan Nimas Latifa Zahra, Lavina Amardiasta Asisyafa, Konita Tuzahra, Nahwa Salsabila, dan Diajeng Ayu Cisah Syakila tahun 2023 untuk membuat analisis SWOT. Business Model Canvas atau BMC, Marketing Mix, dan Analisis Pesaing. Slide selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan Kimi Kimbap. Yang pertama ada jenis usaha. Kimi Kimbap adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dengan fokus pada produksi dan penjualan kimbap, yaitu makanan khas Korea yang berbahan dasar nasi, nori, dan berbagai isian yang memiliki cita rasa unik. Yang kedua ada target pasar. Segmentasi pasarnya adalah konsumen dengan gaya hidup sehat, termasuk anak muda, pekerja kantoran, dan keluarga yang menginginkan makanan praktis namun bergizi. Dengan harga mulai dari Rp10.000, Kimi Kimbap memposisikan diri sebagai merek yang menawarkan makanan berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Yang ketiga ada fokus utama perusahaan. Kimi Kimbap menonjolkan citra sebagai penyediaan makanan sehat, menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti sayuran segar, nasi yang rendah lemak, dan isian protein sehat, dengan variasi menu yang menarik untuk memenuhi preferensi pelanggan seperti isian ayam, tuna, crab stick, dan aneka sayuran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura dengan NPM terakhir 018. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai karakteristik perusahaan Kimi Kimbap. Jadi selanjutnya ada modal bisnis. Bahan-bahan utama seperti nasi, sayuran, dan protein diolah secara langsung oleh perusahaan untuk menjaga kualitas dan mengurangi biaya atau menghemat biaya. Penjualan dilakukan melalui berbagai macam, termasuk secara pre-order, platform WA atau Instagram, dan pengiriman langsung. Kelima, keunggulan kompetitif. Harga kimbap yang lebih terjangkau dibandingkan dengan restoran atau produk premium lainnya, serta kualitas dan kebersihan dari proses produksi yang higienis dan bahan yang terjamin segar. Cocok untuk konsumen dengan aktivitas tinggi yang membutuhkan makanan cepat saji tetapi sehat. Yang keenam, nilai dan visi perusahaan. Jadi, merek kimbap pilihan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan makanan sehat dan lezat yang dapat dinikmati oleh berbagai macam. Itu adalah visi dari perusahaan Kimi Kimbap. Selanjutnya ada misi dari perusahaan Kimi Kimbap, yaitu menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas untuk mendukung keberlanjutan, menyediakan makanan yang tidak hanya sehat tetapi sesuai dengan daya beli masyarakat, dan membangun citra sebagai brand makanan sehat yang relevan di pasar modern. Dan yang terakhir, operasional dan efisiensi. Kimi Kimbap melakukan efisiensi dalam produksi dan strategi pemasaran hemat biaya seperti memanfaatkan media sosial untuk promosi serta menjaga rasio biaya produksi dan harga jual agar tetap kompetitif. Selanjutnya, klasifikasi biaya UMKM Kimi Kimbap. Terdapat dua klasifikasi, yaitu biaya bahan dan biaya overhead pabriknya. Biaya bahan termasuk minyak goreng, mayonnaise, saus Del Monte extra hot,
wortel, keju winches, saus tomat, beras, crab stick, ayam, tuna, sosis, telur, saus sambal, minyak wijen, timun, kangkung, bayam, seaweed, garam, dan kecap. Sedangkan biaya overhead pabriknya terdapat roll sushi, box, sumpit, plastik, cup saus, regulator atau selang gas, kompor, tabung gas, mika kimbap, biaya pemasaran, dan biaya kendaraan. Perkenalkan, nama saya Intan Marlida dengan NPM terakhir 036. Selanjutnya adalah tabel analisis perbandingan. Biaya produksi beras 75.000, seaweed nori 80.000, mayonnaise 23.750, minyak goreng 32.000, minyak wijen 37.000, saus tomat 16.200, saus Del Monte Extra Hot 21.850, keju winches 12.000, garam 14.000, kecap 17.500, crab stick 30.000, ayam 29.500, tuna 30.000, sosis 35.000, telur 31.146, wortel 20.000, timun 15.000, kangkung 6.000, bayam 5.000, box 49.964, roll sushi 19.800, sumpit 9.500, plastik 26.000, cup saus 15.000, mika kimbap 10.000, penyusutan tabung gas 5.000, penyusutan kompor 7.675, biaya transportasi 17.000, dan total biaya produksi Kimi Kimbap itu 661.210, hasil analisisnya 673.885, dan selisihnya adalah 29.675. Lalu ada biaya non-produksi, biaya pemasarannya 5.000, lalu total biaya non-produksinya Kimi Kimbap 5.000 dan hasil analisisnya 5.000. Dan selisihnya 5.000. Dan lalu total selisih biaya non-produksi adalah 36.675. Lalu ada harga pokok penjualan hasil Kimi Kimbap 666.210 dan hasil analisis 678.885 dengan margin laba masing-masing 30%. Lalu harga jualnya 886.073 dan hasil analisisnya 882.550 untuk sekali produksi. Materi selanjutnya adalah analisis sistem akuntansi berdasarkan proses, yaitu harga pokok proses. Yang pertama ada skala produksi. Teori sistem harga pokok proses digunakan untuk produksi massal produk homogen dalam jumlah besar. Kimi Kimbap produksi dilakukan dalam skala kecil hingga menengah dengan variasi produk, seperti original dan spicy. Cakupan ini membuat pendekatan sistem biaya proses yang terperinci menjadi kurang relevan. Yang kedua, ada pemisahan dan pengalokasian biaya. Teori sistem harga pokok proses itu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dipisahkan untuk setiap proses. Biaya overhead dialokasikan menurut metode tertentu seperti berdasarkan jam kerja mesin atau volume produksi. Kimi Kimbap memisahkan biaya biasanya hanya dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti total jumlah bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya operasional. Biaya overhead seringkali tidak dialokasikan secara rinci, tetapi digabung dalam biaya operasional.
Analisis sistem akuntansi berdasarkan proses harga pokok proses. Yang selanjutnya yaitu akurasi biaya per unit. Teori sistem harga pokok proses, yaitu biaya dihitung secara detail untuk setiap proses produksi, sehingga menghasilkan biaya per unit yang akurat. Pada Kimi Kimbap, penentuan harga per unit ditentukan berdasarkan rata-rata biaya baku dan perkiraan biaya tambahan, seperti biaya overhead pabrik, tanpa memerlukan proses perhitungan yang detail. Fokus utamanya adalah keberlangsungan usaha dan harga jual yang kompetitif. Selanjutnya yaitu penggunaan laporan keuangan. Pada teori sistem harga pokok proses, membuat laporan biaya produksi yang rinci untuk mendukung keputusan strategis pada manajemen. Sedangkan pada Kimbap Kimi, pelaporan keuangan lebih sederhana dan berfokus pada pencatatan total biaya, keuntungan dan kerugian, serta arus kas tanpa memisahkan biaya berdasarkan proses produksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Biaya proses produksi dan penentuan harga pokok pada UMKM Kimi Kimbap sangat penting untuk efisiensi dan keberlanjutan usaha. Biaya produksi UMKM Kimi Kimbap terdiri dari biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik, seperti alat, energi, dan penyusutan. Dengan menghitung biaya-biaya ini, Kimi Kimbap dapat menentukan harga pokok produksi yang akurat, membantu menetapkan harga jual yang kompetitif, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Manfaat bagi mahasiswa: membantu mahasiswa memahami konsep harga pokok proses melalui studi kasus nyata yang relevan dengan materi akuntansi. Penulisan ini juga melatih kemampuan analisis biaya serta evaluasi sistem akuntansi dalam dunia usaha. Selain itu, makalah ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian atau tugas akademik. Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa memperoleh bekal keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam karir dan bidang akuntansi, manajemen, atau pengelolaan usaha. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.